Kehidupan itu adalah berlandaskan kepada kemurnian awal. Apa yang dimaksud dengan kemurnian awal? Para bijaksana yang Hoshe hormati, kemurnian awal itu adalah ketika zaman orang hidup itu banyak atau sedikit rasanya berkecukupan dan bahagia dan ikhlas, saling menolong, toleransi, kebiasaan yang tidak perlu diajarkan, bertutur kata sesuai nurani dan bisa dipercaya. Berbakti adalah menjadi kewajiban yang semua orang tahu dan memang harus dilakukan. Itu yang paling utama. Dan semua dilakukan dengan bahagia. Persaudaraan erat, tidak ada persaingan. Pertemanan tulus, bagaikan sesama saudara. Karenanya itu kemurnian awal itu menjadikan setiap orang bisa hidup di dalam toleransi yang baik, hidup di dalam kebahagiaan yang sama, di mana kemudian hewan-hewan pun memberikan kebahagiaan seperti burung yang pagi-pagi berkicau pun didengarkannya sangat menyejukkan hati. Kemudian udara yang bersih, makanan alami tidak meracuni dan memberikan gizi yang baik. Kehidupan sesama manusia tidak saling mencampuri urusan orang lain. Pada masa lalu mencampuri urusan orang lain itu adalah tabu, tidak dilakukan. Tapi pada masa sekarang ini, masa orang-orang pintar, mencampuri urusan orang lain itu sepertinya malah bikin keren, malah bikin menjadi terkenal, malah bikin menjadi tambah eksis. Tetapi sebenarnya pada masa di mana manusia mengandalkan kemurnian awal, hal itu tabu dilakukan. Para bijaksana yang Hoshe hormati, tentunya kita mendukung kepada harapan dari Maha Guru kita, yaitu mencapai mencapai dunia yang selaras, sejahtera untuk semua makhluk dan penghuni di dunia ini. Dunia yang zamannya di mana manusia bisa hidup setara, sebahagia kehidupan di surga. Para bijaksana yang Hoshe hormati, untuk bisa seperti itu tentunya harus kembali kepada kebajikan yang unggul. Apakah hanya dengan mengandalkan kepintaran seseorang bisa mengeluarkan kebajikan di dunia? Ternyata tidak bisa. Kepintaran itu hanya bisa digunakan untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk upaya memajukan kehidupan, tapi tidak bisa digunakan untuk mengurusi atau mengatur suatu negara, mengatur suatu rumah tangga, mengatur diri sendiri, itu tidak bisa digunakan. Mengapa demikian? Hoshe di sini mengambil contoh kisah dari Dewadatta dan Buddha. Dewadatta sendiri terkenal dengan kepintarannya, sangat-sangat pintar sekali. Tetapi dalam banyak kehidupannya, Dewadatta itu selalu mencari gara-gara dengan Buddha, yaitu berusaha membunuh Buddha dengan menggulingkan batu besar dan berakibatkan batu kecil melukai kaki Buddha, melepas gajah yang mabuk untuk membunuh Buddha, kemudian memecah belah Taochang atau Sangha dari Buddha, dan kemudian melukai para biksu, juga menghasut para murid-murid untuk ikut kepada keyakinan dari Dewadatta. Pada satu kesempatan Ananda bertanya kepada Buddha. Ananda sendiri adalah sepupuan dengan Dewadatta. Beliau sangat sedih dengan kelakuan Dewadatta yang tidak berhenti untuk berusaha untuk mencelakai Buddha. Lalu Dewadatta bertanya, bagaimana pendapat Buddha tentang hal ini? Buddha mengatakan bahwa
bukan hanya satu kehidupan sekarang Dewa Data melakukan ini. Sudah berkalpa-kalpa Dewa Data melakukan, dan sudah tidak terhitung banyaknya kehidupan, bahkan hampir seluruh kehidupan pertemuan Buddha dengan Dewa Data selalu berusaha mencelakai Buddha dan bahkan mencelakai dirinya sendiri. Lalu Buddha berkisah tentang ada satu kehidupan. Buddha terlahir sebagai seorang anak bernama pencari kebaikan. Dewa Data lahir sebagai seorang anak karena ibunya yang tadinya seorang yang sangat sabar dan bersifat baik, ketika mengandung Dewa Data menjadi seorang yang pemarah dan kasar. Maka anak ini begitu lahir diberikan nama pencari kejahatan. Pada satu kesempatan mereka bersama dengan banyak orang pergi mencari Cintamani. Cintamani itu adalah pusaka, ya, barang berharga. Mencari barang berharga dengan berkelana ke penjuru lautan. Sampai kepada suatu tempat pengasingan yang tidak berpenghuni, mereka mengalami kelaparan yang luar biasa sekali. Bahaya untuk kelaparan ini, maka pencari kebaikan lalu memohon kepada dewa, melaksanakan upacara, memohon kepada dewa untuk memberikan pertolongan. Tidak lama kemudian mereka menemukan satu pohon. Pohon ini ternyata adalah pohon yang memberikan pohon sakti lah, ibarat benda sakti. Lalu dewa mengatakan kepada mencari kebaikan, mintalah kepada pohon ini sesuatu yang ingin kalian dapatkan dengan mematahkan salah satu rantingnya. Lalu dicoba, rantingnya dipatahkan, mereka minta makanan, muncullah makanan yang banyak. Lalu mereka patahkan lagi rantingnya, muncullah pakaian dan minuman yang bisa mereka minum dengan sepuasnya. Kemudian ketika mereka mematahkan lagi rantingnya, muncullah bermacam-macam pakaian dan permata sebanyak yang mereka bisa bawa. Tentunya pencari kebaikan ini sangat bahagia sekali, sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ketika mereka akan meninggalkan pohon ini, tiba-tiba pencari kejahatan berubah pikiran dengan menghasut beberapa orang pengikut. Dia mulai berpikir dengan kepintarannya. Kalau kita mematahkan rantingnya, kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Kenapa kita tidak gali saja pohon ini supaya kita bisa mendapatkan lebih daripada yang sudah didapatkan? Pencari kebaikan mengatakan bahwa jangan lakukan itu. Mengapa kamu harus mematikan pohon ini? Kita tadinya kelaparan. Pohon ini yang memberikan kita makanan. Kenapa kamu harus menghancurkannya? Tetapi pencari kejahatan tidak peduli. Setelah pencari kebaikan pergi, maka dia menggali akar pohon itu. Kemudian ketika akar pohon itu tergali, muncullah 500 raksasa di bawahnya dan kemudian mengambil nyawa dari pencari kejahatan. Begitulah Buddha bercerita kepada Ananda bahwa Buddha sebagai pencari kebaikan dan Dewa Data adalah pencari kejahatan. Buddha menyampaikan kepada Ananda, bukan hanya sekarang Ananda, bahkan Dewa Data mencelakaiku pada setiap kehidupan. Tetapi aku selalu berusaha menolongnya dan mengajarkan dharma kebaikan. Meskipun demikian, ia tetap menjadikan diriku musuh. Mengapa bisa demikian? Karena yang satu Buddha menggunakan polomnya sesuai kearifan sejatinya, sedangkan Dewa Data menggunakan kepintarannya. Karena kepintaran bisa mendatangkan ambisi yang lebih besar, kepintaran bisa mendatangkan keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Demikianlah kisah Buddha ini menyampaikan kepada kita bahwa apabila negara mengajarkan, mendidik masyarakatnya dengan menggunakan kepintaran, semua orang pintar banyak di negara ini, sesungguhnya negara akan mengalami kecurian. Walaupun ekonominya maju, pembangunannya maju,
kesejahteraan masyarakatnya terlihat meningkat, tetapi sesungguhnya ada titik tertentu nanti akan mengalami kehancuran, kejatuhan. Dan itu adalah kondisi yang sangat sulit untuk bangkit kembali. Manusia di dunia ini tidak percaya dan tidak mengerti bahwa hakikat di dunia ini yin dan yang itu selalu datang bersamaan. Setelah kesenangan, di belakangnya sudah ada menunggu kesulitan. Setelah kesulitan, di belakangnya sudah ada menunggu kesenangan. Sebenarnya di dunia ini hal seperti ini adalah hanya berputar-putar saja, berulang-ulang, tidak ada habisnya. Manusia tidak berhenti mengejar apa yang diinginkan, tidak berhenti menggunakan kepintarannya hanya untuk kepentingan pribadinya. Hal seperti ini hanya akan menyebabkan kerusuhan, ketidaktentraman, pertikaian, perperangan, dan lain sebagainya. Maka dikatakan negara mengalami kecurian. Tidak mengandalkan kepintaran dalam mengurus negara, rakyat mendapatkan keuntungan berlimpahan. Ada satu bahasanya, bahasa Hokkien ya, katanya gonggong jia cikong. Orang yang bodoh belum tentu nasibnya tidak baik. Banyak sekali orang yang polos, lugu, dia tidak terlalu pintar, tetapi dia bijaksana dalam menggunakan kepintaran, kebisaan orang lain. Justru orang seperti itu yang bisa mendapatkan rezeki besar, keuntungan besar. Karenanya tidak mengandalkan kepintaran dalam mengurus negara, maka harus mengandalkan apa? Harus mengandalkan polonial, kearifan sejati. Harus mengandalkan nurani, harus mengandalkan keluhuran dari hati sejati kita. Apabila setiap rakyat, masyarakat bisa kembali kepada nuraninya masing-masing, maka setiap orang akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Kemudian Lao Tzu beliau dengan rendah hati menyampaikan kepada kita, kedua hal di atas berguna untuk dipahami. Lao Tzu beliau tidak pernah memaksakan pengetahuan kepada seseorang karena mengetahui bahwa hal seperti itu tidak berguna. Memaksakan pendapat kepada orang lain belum tentu bisa diterima. Maka beliau dengan rendah hati mengatakan bahwa kedua hal yang di atas berguna untuk dipahami. Kata lainnya adalah silakan pilih sendiri. Apakah kita mau hidup dengan menggunakan kepintaran kita, atau kita mau hidup dengan menggunakan polonial supaya kita kearifan kita. Kalau hidup menggunakan kepintaran, walaupun bisa mendapatkan rezeki yang banyak, keinginan dunia semua terpenuhi, tetapi karena melanggar tao itu ada batasannya. Ada saatnya akan jatuh dan mengalami kemalangan. Tetapi ketika kita menggunakan polomnya supaya kita kearifan sejati kita juga bisa mendapatkan kemakmuran, bisa mendapatkan kebaikan hidup. Dan kebaikan itu menjadi langgeng, tidak berakhir dengan tragis. Jadi ini Lao Tzu beliau menyampaikan kepada kita untuk bijaksanalah kita dalam memilih. Bagaimana kita memilih landasan bagi kehidupan kita. Harusnya setiap orang menggunakan kebajikan yang unggul atau polomiao tsuhui dia sebagai landasan, baru bisa berkepanjangan, baru bisa langgeng. Kebajikan unggul ini, polomiao tsuhui ini bukan hanya suatu pengetahuan yang bisa dipelajari di dunia, tetapi adalah kebajikan yang memang unggul, yang kalau didalami, dilaksanakan, dijalankan, kita baru bisa paham. Semakin kita paham, kita semakin bisa mendalami, kita bisa meluas. Karena kebajikan yang unggul ini dikatakan berlawanan dengan logika awam. Tidak bisa dipelajari di dunia. Kalau sesuatu yang dipelajari, yang bisa dipelajari di dunia ini hanyalah petunjuk menuju kepada Tao. Kalau ingin memahami Tao itu sendiri, maka kita harus melaksanakannya. Kita harus wan yan fang xia ini seluruh sifat duniawi kita, kebiasaan buruk kita,
harus kita lepaskan dan memberikan kesempatan kepada diri sejati kita untuk tampil, untuk bisa membuktikan adanya kebajikan unggul ini. Karenanya itu tidak terbatas. Semakin dilaksanakan kita semakin bahagia. Semakin luas pengetahuan kita, kita akhirnya semakin jelas. Tidak ada yang bisa menghambat. Makanya dikatakan liao-liao atau dikatakan tahu, tasun, tatong. Dunia dengan kesetaraan, dunia dengan harmonis, dunia dengan keselarasan bisa dicapai. Bisa dicapai apabila setiap orang memunculkan kapasitas diri sejatinya, mengandalkan kapasitas diri sejatinya, maka kebajikan yang unggul juga akan bisa ditampilkan. Lalu beliau sebagai kesimpulan akhirnya adalah bahwa kebajikan unggul ini setiap orang punya. Setiap kita datang ke dunia ini sesungguhnya adalah untuk berbahagia. Kita tidak datang ke dunia ini untuk menjadi sengsara. Kalau kebanyakan orang mengatakan bahwa hidup di dunia ini lebih banyak susahnya daripada senangnya. Mengapa bisa demikian? Karena kita memang kebanyakan cari susah, cari sengsara, cari menyusahkan diri kita sendiri karena mengandalkan kesesatan kita pada 7 indera kita, pada keinginan kita yang tidak ada habis-habisnya dalam hal duniawi, dinamakan cari susah sendiri. Tetapi kalau kita sudah mengerti, kita kembali kepada kebajikan sejati kita, kebajikan unggul kita, maka sesungguhnya tidak ada hal yang tidak bisa kita capai. Bahkan kita bisa mencapai keselarasan besar. Apa yang dimaksud dengan keselarasan besar? Yaitu mencapai kapasitas yang setara dengan Tao. Kita mempunyai kapasitas yang setara karena kita roh suci kita adalah Tao. Roh suci kita berasal dari Tao. Para bijaksana yang Hoshie hormati, kira-kira bab ini Hoshie belajar menyampaikannya seperti itu, bahwa kebajikan unggul kita dan itu adalah tidak batas lapang dan bisa memberikan manfaat yang tidak ada habis-habisnya bagi kehidupan kita ataupun kehidupan di penjuru semesta raya. Hari ini Hoshie belajar sampai di sini. Apabila ada kesalahan atau ada kekurangan, mohon para suci, para Buddha memaafkan, memberikan petunjuk. Mohon para pandita berwelas asih memaklumi dan memberikan petunjuk, dan terima kasih kepada ketulusan para bijaksana sekalian. Semoga semua makhluk berbahagia.